Hai guys, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas permainan dari Pragnananda Ramesbabu, catur muda dari India, calon juara dunia catur di masa depan, berhadapan dengan juara dunia catur wanita saat ini yang berasal dari Tiongkok, yaitu Zhu Wenjun. Mereka bermain di turnamen Tata Steel saat ini yang diadakan di Belanda. Nah teman-teman, di game ini Pragnananda pegang buah putih dengan akurasi mencapai di atas 90%, sementara lawannya Zhu Wenjun memiliki akurasi 83,7%. Pragnananda tepatnya 93,2%. Nah, ini game yang sangat ciamik, yang pastinya ada permainan yang sangat matang dan taktikal yang sangat bagus banget yang patut kita pelajari dari game ini. Jadi, tonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu guys, karena itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya RL Chess terus berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak pernah terlambat kalau RL Chess lagi update konten. Terima kasih semuanya. Dan yap, Prak memulai dengan langkah E4. Dijawab Zhu Wenjun dengan langkah E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Prak menampilkan Italian game dengan menempatkan gajah putih di petak C4. Zhu Wenjun merespon dengan kuda ke petak F6 dengan variasi 2 kuda. Kemudian Prak langsung menyerang dengan langkah kuda ke petak G5. Nah sebenarnya udah mulai jarang nih Grandmaster top yang bermain dengan langsung menyerang petak F7. Nah tapi Prak menampilkan ini. Dengan langkah kuda D5, kemudian Zhu Wenjun harus menjawab dengan langkah D5 karena jelas banget ya ancamannya pada petak F7. So, Zhu Wenjun harus jawab dengan langkah D5, kemudian Prak makan pion petak D5 dengan pion. Hitam mainkan langkah kuda ke petak A5. Ya, kita beralih menjadi Polerio defense, teman-teman. Nah, kenapa sih hitam gak mau makan pion petak D5? Pasti kalian udah tahu dong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jika hitam memukul pion di petak D5, maka putih punya serangan berbahaya. Yap, kalian bisa menampilkan Sacrifice the Knight dengan kuda ke petak F7, kemudian raja makan kuda, dan akan ada tampilan menteri ke petak F3 skak mengancam raja dan juga kuda di petak D5. Yap, jika raja ke petak E6, maka akan dilanjutkan dengan jalan kuda ke petak C3. Kemudian, jika hitam di sini menahan dengan kuda C ke petak E7, maka putih akan melanjutkan dengan serangan kuda ke petak E4 dengan tujuan kuda G5. Ya, yang pasti sih ya, kalaupun di sini hitam unggul 1 perwira, tapi dengan konsekuensi raja yang terkatung lagi, dengan raja yang harus menyelamatkan diri dengan posisi yang tidak enak, maka ini kalian bisa lihat unggul untuk putih, teman-teman. Yap, posisinya tidak enak banget dan putih memiliki serangan yang lebih enak. Nah, itulah yang akan terjadi. Yap, setelah memukul pion petak D5, yang pasti jawaban yang paling tepat untuk amannya hitam adalah kuda ke petak A5, Polerio defense. Prak lanjutkan dengan gajah B5 skak, hitam menutup dengan langkah C6, putih pukul pion C6, hitam pukul balik dengan pion, kemudian putih gajah D3, hitam kuda D5. Dengan tujuan mengancam kuda di petak G5 lewat berpindahnya kuda di petak D5. Yap, Prak langsung menjaga dengan pion H4. Kemudian hitam mainkan langkah menteri C7. Oh iya, ini situasinya sekarang putih unggul pion ya. Tapi masalahnya dari perkembangan perwira ini akan sangat bahaya buat putih. Kita akan lihat bagaimana Prak menyelamatkan posisinya. Hitam menteri C7, kemudian putih B3 dengan tujuan gajahnya keluar lewat jalan petak B2. Hitam menjawab dengan langkah H6, putih kuda E4, hitam menyerang lagi dengan F5, putih mainkan langkah kuda E4 ke petak C3, hitam mainkan kuda F6 menolak pertukaran. Rugi dong. Enak aja, rugi dong. Kalau misalkan ditukar, ya kuda ke petak F6, kemudian putih gajah ke petak B2. Hitam mainkan langkah gajah D6, putih mainkan langkah kuda ke petak A3. Hitam mendorong pion E4, putih menteri E2. Membalas ancaman dengan pin raja di petak E8. Yap, hitam taktis lakukan rokade pendek, kemudian putih gajah ke petak A6. Pragnananda coba menyederhanakan permainan dengan keunggulan 1 pion. Hitam menolak pertukaran dengan gajah E6. Putih mengajak pertukaran lagi dengan berpindahnya kuda ke petak C4. Zhu Wenjun memilih langkah gajah B4 dan akhirnya Prak bisa juga melakukan rokade panjang.
Nah, kenapa dia memilih rokade panjang? Padahal dia bisa pilih juga rokade pendek. Ya, kita belajar posisi juga teman-teman. Kalau dia lakukan rokade pendek dengan jalan yang udah dia lakukan dengan H4, ini akan berbahaya. Diagonal menteri ke petak C7. Serangan ke sayap rajanya akan berbahaya buat putih. Ya, karena hitam di sini jelas akan mengeksploitasi atau melakukan serangan dari terbukanya sayap raja. Ya, jadi langkah rokade panjang jelas itu pilihan yang sangat bagus. Rokade panjang, hitam mainkan langkah kuda B7, putih menukar gajah dengan kuda, menteri pukul gajah. Kemudian putih mendobrak dengan langkah F3. Juwenjun benteng A ke petak E8, prak kuda ke petak E5. Menempatkan kuda di petak center, hitam C5. Evolution bar tinggi untuk putih. Benteng H ke petak E1 dimainkan oleh prak. Coba mendobrak pion di petak E4. Hitam melakukan pertukaran pada petak F3, pukul balik dengan pion. Dan kemudian hitam kuda ke petak H5. Pragnananda benteng G1. Kemudian hitam mainkan langkah C4, mendobrak. Pragnananda sikat pion di petak C4 dengan kuda. Hitam mainkan langkah menteri E7. Kemudian Pragnananda mainkan langkah A3 mengancam gajah. Ya, kalau misalkan gajah makan kuda skak ya. Jadi di sini hitam harus memilih gajahnya untuk kabur atau makan, dan dia pilih makan kuda di petak C3. Pragnananda pukul balik dengan gajah. Juwenjun mainkan langkah menteri H4. Kalau kalian jadi Pragnananda, hitam baru saja memukul pion H4. Coba berikan langkah serangan teman-teman, karena disinilah Pragnananda melakukan serangan setelah cukup lama bertahan teman-teman. Pragnananda mainkan langkah tepat sekali, menteri ke petak E5 dengan ide kombinasi benteng dikorbankan pada pion G7 karena sudah terjadi ancaman diagonal untuk ke petak G7 juga dan akan terjadi skakmat. Yap, kemudian hitam tahan balik dengan menteri E7 dan Pragnananda mainkan benteng D ke petak E1 memberikan pin pada menteri di petak E7. Kemudian hitam mainkan langkah menteri D7. Pragnananda masuk dengan kuda D6, hitam mainkan benteng E7. Dan ini adalah, saya rasa, langkah kunci untuk kemenangan Pragnananda. Apakah teman-teman melihat apa langkah yang harus dimainkan oleh Pragnananda? Yap, tarik menteri mundur ke petak H2. Boom! Hitam mainkan langkah kuda F6. Pragnananda sikat pion di petak H6. Juwenjun pukul kuda di petak D6. Kemudian putih gajah pukul kuda di petak F6. Dan Juwenjun menyerah. Kenapa menyerah? Ya karena terjadi ancaman pada petak G7. Apalagi terjadi ancaman pada petak G7. Jika dilanjutkan dengan benteng F8 ke petak F7, maka putih akan menyelesaikan permainan dengan makan benteng di petak E7, benteng E7 dan tinggal raja B1 saja. Ya, mungkin hitam di sini bisa melakukan makan pion di petak A3, tapi itu hanya satu kali saja karena raja ke petak B1, hitam tidak bisa melakukan gajah pukul pion B3 karena ada ancaman benteng G7 skakmat. Jadi hitam harus menjaga dengan benteng F ke petak F7. Tapi sayang sekali ada langkah benteng pukul gajah E6. Boom! Sacrifice rook, teman-teman. Kalau dimakan, maka benteng makan G7 skak. Raja geser ke petak F8. Skakmat dengan menteri H8. Itulah kenapa game ini dengan akurasi 93%. Gak heran ya dengan permainan ini. Dan akhirnya Prag menang ya di game ini. Nah, kesalahan apa yang dilakukan oleh hitam? Teman-teman, kesalahannya adalah terjadi pada langkah. Yang paling pertama adalah pada saat hitam mainkan langkah F5. Ya, yang seharusnya di sini mungkin lebih kalem lagi dengan langkah gajah ke petak B4 dengan tujuan ya mengeluarkan perwira dan langkah provokatif. Kalau putih di sini melakukan serangan dengan langkah A3, maka hitam tinggal gajah E7. Langkah provokatif ini kemudian hitam akan rokade baru jalan F5. Ya, kemudian kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh hitam? Yaitu dengan langkah gajah ke petak E6. Harusnya di sini hitam menerima pertukaran, kemudian hitam akan mainkan langkah kuda ke petak G4. Dengan tujuan mengunci pion di petak F2, so putih tidak bisa lakukan rokade sekarang. Kalau putih mainkan kuda C4 sekarang, maka ya akan terjadi pertukaran, kemudian raja ke petak H7 saja. Ya, kalau benteng F1 jaga di sini, menjaga pion petak F2, maka hitam bisa mainkan langkah kuda H2.
Ya, dengan ide dia tidak melakukan rokade intinya. Seperti itu, teman-teman. Karena setelah Pragnananda mencapai langkah rokade jadi lebih aman dan lebih sulit lagi buat hitam. Kalau menurut kalian, apa kesalahan hitam? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe, teman-teman.